Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nola Fahila Latifah dari kelas 11 TKJ. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan dari tutorial-tutorial yang sebelumnya, yaitu tentang DNS atau cara menginstal DNS. Nah, kalian sudah memastikan nih, apakah kalian masih mau melanjutkan dari VM yang sebelumnya, atau kalian mau ngeklon, atau kalian mau buat baru, itu terserah kalian ya guys. Yang penting VM tersebut itu ada untuk kita konfigurasi. Nah, di sini kita menunggu ya teman-teman proses loginnya. Nah, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Kita masuk aja dengan menggunakan root. Terus enter, passwordnya itu 123. Nah, di sini kita IPA ya teman-teman. Nah, pada IPA ini ternyata kita belum mendapatkan IP di NS334. Nah, untuk NS33-nya itu sudah dapat, dan itu juga menjadi pacuan sebagai internet. Nah, kalau misalkan NS33-nya tidak mendapatkan IP, berarti kita tidak mendapatkan internet. Pastikan juga cek internet kalian ya. Terus kita menambahkan NS34 dengan menggunakan konfigan yang sudah kalian ketahui, yaitu Nano ETC Network Interfaces. Di sini kita tambahkan NS34-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah selesai ya untuk memasukkan IP ke NS34. Nah, setelah itu kita melakukan service networking restart supaya konfigurasi yang telah kita masukkan tadi itu masuk ya teman-teman. Setelah sudah, kita IPA lagi. Nah, di sini kita sudah dapat nih teman-teman. Nah, di sini kita sudah dapat NS34-nya ya teman-teman, IP-nya. Nah, langkah selanjutnya itu kalian ke NCPL ya, atau control panel. Kita cek di situ IP-nya. Nah, kita properties. Terus di situ kita masukkan IP ya teman-teman. .172 .16.20.2. Nah, di situ ada subnet max, terus habis itu ada default gateway 172 116 20.1. Nah, oke, close. Terus kita refresh dulu ya, teman-teman. Terus di sini, nah ini sudah dapat ya teman-teman IP-nya. Nah, ini tuh buat kalian bisa login ke putihnya ya. Nah, di sini kita masuk ke putih ya teman-teman. Di sini kita new session. Oke, kita masuk ya teman-teman. Di sini pakai IP kita yaitu 172.16.20.1 ya teman-teman. Nah, di sini udah masuk nih save. Nah, di sini login as. Login as-nya itu pastinya root dong ya. Terus passwordnya 123. Di sini ada sedikit kesalahan saat mengetik. Jadi kita ulang. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Di sini kita ke source list kita dulu ya, teman-teman. Apakah masih berfungsi dengan baik atau kosong, malah kosong gitu kan. Jadi, untuk itu tuh kita juga bisa memasukkan yang pernah kita lalui. Nah, di sini kita sudah menambahkan repositorinya ya, teman-teman. Nah, untuk yang di atas ini kita pagerin aja. Nah, setelah itu, habis kita menambahkan repositorinya itu, kita wajib apt update ya guys. Kita tunggu proses apt update-nya.
Nah, setelah sudah kita itu ke apt install bin 9 ya untuk menginstal DNS-nya. Nah, di sini kita tunggu proses penginstalannya. Nah, setelah sudah selesai begini, langkah selanjutnya itu adalah langkah selanjutnya kita ke cd/etc/bin ya untuk masuk ke filenya. Nah, di sini kita isi apa aja nih, teman-teman? Pastinya kita ke nano name config atau name conf. Nah, di sini kalian benar-benar harus memperhatikan secara detail agar nantinya konfigurasinya itu sesuai. Kalau misalkan ada satu yang terlewat atau yang salah ketik, itu bakal mempengaruhi nantinya. Nah, di sini kita isi zone tanda petik sekolah titik tkj titik id tanda petik, terus habis itu kurung kurawal ya, terus enter, terus tab type master tanda 2 titik koma, terus habis itu ada file spasi ya gitu ya guys, etc nano db forward db domain ya, sorry teman-teman. Terus habis itu zone kita tulis lagi ya, yang kedua itu zone 20 16 172. Nah, ini tuh kenapa in addr titik arpa. Nah, terus habis itu Gunung Kurawal. Terus di situ juga ada type master. File etc bin db ip. Pokoknya di sini tuh kalian bener-bener harus benar-benar memperhatikan secara detail, karena kalau misalnya ada yang kelewat sedikit pun tuh pasti bakalan gagal. Gak gagal sih sebenarnya, bakalan kurang berhasil gitu. Terus habis itu kita ke cpdb lokal db domain. Terus yang kedua cpdb 127 db ip. Nah, ini kita kayak menambahkan juga ya gitu. Nah, ini sudah masuk ya filenya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke resolve conf ya teman-teman. Nah, apa sih rumusnya? Untuk rumusnya kalian bisa mencobanya, yaitu nano etc/resolve conf. Nah, di sini ada local domain. Local domainnya ini kita ganti dengan nama file kita yang sudah ada pada di name config ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cara cepatnya aja, yaitu Ctrl WR. Nah, di sini kita ganti local domain tersebut, terus enter.
enter, terus sekolah TKJ ID, terus enter al. Nah, di sini name servernya itu kita isi dengan IP kita ya, teman-teman, yaitu 172.16.20.1. Nah, setelah sudah, kita ke NanoDB domain. Sebelumnya kalian boleh kok NanoDB domain dulu, DB IP dulu, baru ke resolve. Tuh bebas ya teman-teman. Yang penting kalian sudah menamakan filenya itu di name config. Nah, di sini tuh yang harus diperhatikan adalah pada bagian pojok kiri itu kalian tulis 1. Nah, di sini kalian harus memperhatikan di sini ada local host. Local host ini kalian ganti dengan sekolah tkj.tkj.id. Ya. Seperti yang tadi sudah dibilang, pakai cara cepat saja, Ctrl WR. Nah, di sini terus Alt, nah ini udah keganti guys. Cara mudahnya. Nah, pada sini tuh kita gantikan tadi 127.0.0 ini diganti pakai IP kita ya. Nah, ini atas bawah kan ada 2 tuh. Itu juga diganti sama-sama IP kita. Nah, terus A-nya ini kita hapus jadi 1 saja, dan yang di sebelah pojok kiri itu kalian tulis dengan tkj.com. Nah, setelah itu kita ke NanoDB IP. Di sini kita ganti juga ya, teman-teman, localhost-nya diganti dengan sekolah tkj.id. Terus di situ di paling pojok kirinya itu kita samakan saja sama yang atas. Terus habis itu kita tambahkan 1 lagi sama, cuman untuk yang di filenya ini kita pakai www.sekolah.tkj.id. Nah, pastikan kalian memperhatikan tanda titik di akhir tulisannya. Kalau misalkan enggak, kalian juga bakal gagal gitu. Jadi pokoknya benar-benar harus pure detail. Terus di sini kita service restart. Nah, kalau misalkan ada yang masih merah, itu tandanya kalian belum berhasil, atau ada konfigan yang salah, atau kayak dia kurang atau salah gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ns lookup tetapi masih belum berhasil. Karena kenapa? Karena resolve con tersebut itu tuh bakal berubah seiring berjalannya waktu. Itu tuh waktunya cepat. Dan gimana caranya? Caranya itu kita apt install resolve conf. Nah, terus habis itu supaya yang tadi tuh yang name server itu gak bakal keubah secara sendirinya. Itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke konfigannya, yaitu nano etc resolve conf di head. Nah, di sini apa aja yang harus kita tulis, yaitu search tkj sekolah.tkj.id. Terus di bawahnya ada domain, yaitu sama sekolah.tkj.id. Lalu selanjutnya ada name server. Name server ini diisi dengan IP kita ya teman-teman. Nah, untuk ini juga harus diperhatikan. Name sama nama server itu berbeda ya. Satu kata yang salah itu bakalan salah. Nah, setelah itu kita ke service resolve conf restart untuk merestart resolve conf-nya teman-teman.
Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita bisa juga ke service bin 9 restart untuk mengecek apakah ada yang salah. Ternyata tidak ada yang salah dan ke restart. Nah, selanjutnya kita nslookup sekolah.tkj.id. Nah, di sini kita sudah dapat ya teman-teman nslookup-nya. Terus nslookup yang kedua yaitu dengan IP kita 172.1620.1. Nah, ini juga sudah dapat. Nah, langkah selanjutnya apa sih? Kita cek di control panel atau NCPA CPL. Nah, di sini kita masuk ke network adapter VM1 detail. Di sini DNS servernya belum ada, jadi kita tambahkan. DNS servernya sudah ada karena kita sudah menambahkan DNS-nya di NCPL-nya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita ke CMD. Di sini kita juga nslookup sama seperti yang tadi di putihnya. nslookup sekolah TKJ, terus nslookup IP. Nah, itu dia guys. Nah, karena sudah mendapatkan, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.